Dunia ini bukan nyata, hanya cerita yang ditulis seseorang. Pernah tidak kamu merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan dunia ini? Bukan hal besar yang langsung terlihat, tapi hal kecil yang diam-diam terasa janggal. Seperti kejadian yang terlalu kebetulan, mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan, atau perasaan aneh seolah-olah hidupmu sedang diawasi. Awalnya aku juga mengabaikan semua itu. Aku pikir mungkin itu hanya pikiran yang terlalu lelah atau imajinasi yang terlalu liar. Tapi semuanya berubah saat aku menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Hari itu sama seperti hari lainnya. Langit terlihat biasa, orang-orang berjalan seperti biasa, dan hidup terasa normal. Sampai aku menemukan sebuah buku tua di sudut perpustakaan yang hampir tidak pernah dikunjungi siapapun. Buku itu tidak memiliki judul di sampulnya. Hanya warna hitam pekat seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Entah kenapa tanganku langsung tertarik untuk membukanya. Dan disitulah semuanya dimulai. Halaman pertama berisi sebuah kalimat yang membuatku berhenti bernapas. Dia tidak tahu bahwa hidupnya hanyalah cerita. Aku tersenyum kecil saat membacanya. Mungkin hanya cerita biasa, pikirku. Tapi saat aku membalik halaman berikutnya, aku mulai merasa tidak nyaman. Karena nama yang tertulis di sana adalah namaku sendiri. Aku membaca dengan perlahan. Setiap kata, setiap kalimat menggambarkan hidupku dengan sangat detail. Bukan hanya kejadian besar, tapi juga hal-hal kecil yang bahkan tidak pernah kuceritakan kepada siapapun. Seperti pikiran yang hanya muncul sesaat, atau perasaan yang bahkan sulit kujelaskan. Semua tertulis di sana, lengkap, tanpa ada yang terlewat. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Aku mencoba menutup buku itu, tapi entah kenapa, tanganku tidak bergerak. Seolah-olah ada sesuatu yang memaksaku untuk terus membaca. Dan semakin jauh aku membaca, semakin aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Buku itu tidak hanya menceritakan masa laluku, tapi juga masa depanku. Aku langsung mencari bagian akhir. Dengan tangan gemetar, aku membalik halaman-halaman itu dengan cepat. Sampai akhirnya, aku menemukannya. Sebuah bagian yang belum terjadi. Sebuah kejadian yang seharusnya belum aku alami. Aku membaca satu kalimat di sana, dan tubuhku langsung membeku. Besok dia akan kehilangan seseorang yang paling ia cintai. Aku menutup buku itu dengan keras. Nafasku tidak beraturan. Ini tidak mungkin, gumamku pelan. Ini pasti hanya kebetulan. Atau mungkin lelucon yang tidak lucu. Tapi di dalam hatiku ada perasaan aneh yang tidak bisa kujelaskan. Perasaan bahwa ini nyata. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Besok dia akan kehilangan seseorang yang paling ia cintai. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Bahwa ini hanya cerita. Hanya kebetulan. Tapi jauh di dalam diriku, aku takut. Dan keesokan harinya, semuanya benar-benar terjadi. Telepon itu datang di pagi hari. Suaranya terdengar panik. Dan dalam hitungan detik, dunia yang kukenal berubah selamanya. Orang yang paling aku cintai benar-benar pergi, tanpa peringatan, tanpa kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat itu juga aku tahu, buku itu bukan sekadar cerita. Itu adalah kenyataan yang ditulis sebelum terjadi. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Aku kembali ke perpustakaan itu, berharap menemukan jawaban. Buku itu masih ada di tempat yang sama, seolah-olah menungguku. Kali ini aku membacanya dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi rasa penasaran, tapi ketakutan. Dan yang lebih mengerikan, isi buku itu terus bertambah. Halaman-halaman baru muncul, menceritakan kejadian-kejadian yang belum terjadi. Setiap keputusan yang kuambil, setiap langkah yang kulakukan, semuanya sudah tertulis di sana. Seolah-olah aku tidak pernah benar-benar memilih. Seolah-olah aku hanya mengikuti alur cerita yang sudah ditentukan. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah hidupku benar-benar milikku? Atau aku hanya karakter dalam cerita seseorang? Suatu malam aku mencoba sesuatu yang nekat. Aku memutuskan untuk melawan cerita itu. Aku membaca satu bagian tentang apa yang akan kulakukan besok.
lalu aku sengaja melakukan hal yang berbeda. Aku ingin membuktikan bahwa aku masih punya kendali, tapi hasilnya membuatku semakin takut. Karena pada akhirnya, apapun yang kulakukan tetap berujung sama seperti yang tertulis di buku itu. Seolah-olah cerita itu selalu menemukan cara untuk kembali ke jalurnya. Seolah-olah takdirku tidak bisa diubah. Aku merasa terjebak, terperangkap dalam cerita yang tidak pernah kutulis, dalam hidup yang bukan milikku. Sampai suatu hari, aku menemukan sesuatu yang berbeda. Di halaman terakhir yang baru muncul, tidak ada cerita panjang seperti biasanya. Hanya satu kalimat pendek. Dia mulai menyadari keberadaanku. Aku terdiam lama. Jantungku berdegup kencang. Keberadaanku, siapa? Dengan tangan gemetar, aku menulis sesuatu di halaman kosong buku itu. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Mungkin karena putus asa, atau mungkin karena aku ingin mencoba satu hal terakhir. Siapa kamu? Beberapa detik berlalu, tidak terjadi apa-apa. Aku hampir tertawa karena merasa bodoh. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, benar-benar terjadi. Tulisan baru muncul di halaman itu. Bukan tulisanku. Aku adalah orang yang menulis ceritamu. Dunia seakan berhenti. Aku menatap kalimat itu tanpa bisa berkata apa-apa. Jadi selama ini, benar, hidupku hanyalah cerita. Dan ada seseorang di luar sana yang menulis semuanya. Kenapa? Kenapa harus aku menulis lagi dengan cepat? Kenapa kamu melakukan ini? Jawabannya muncul perlahan. Seolah-olah sedang diketik oleh tangan yang tidak terlihat. Karena setiap cerita membutuhkan tokoh. Air mataku mulai jatuh. Aku bukan tokoh. Aku manusia. Beberapa saat hening. Lalu jawaban itu datang lagi. Bagi dirimu kamu manusia. Bagi saya, kamu adalah cerita. Aku tidak tahu harus marah, sedih, atau takut. Semua terasa bercampur menjadi satu, tapi di tengah semua itu, muncul satu pertanyaan yang paling penting. Apakah aku punya akhir yang bahagia? Jawaban itu tidak langsung muncul. Lebih lama dari sebelumnya. Seolah-olah penulis itu sedang berpikir, dan akhirnya tulisan itu muncul. Itu tergantung bagaimana kamu memaknainya. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu. Mungkin aku tidak bisa mengubah jalan cerita. Mungkin aku tidak bisa menghindari apa yang akan terjadi. Tapi, aku masih bisa memilih bagaimana aku menjalaninya. Bagaimana aku merasakannya. Bagaimana aku memaknainya. Mungkin disitulah letak kebebasanku yang sebenarnya. Sejak hari itu aku berhenti mencoba melawan cerita ini. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku mulai memahami bahwa hidup, entah itu nyata atau hanya cerita, tetaplah sesuatu yang harus dijalani. Dan anehnya, sejak aku menerima itu, buku itu perlahan berhenti terasa menakutkan. Karena sekarang aku tahu, meskipun dunia ini mungkin hanya cerita yang ditulis seseorang, perasaan yang kurasakan di dalamnya tetap nyata. Dan mungkin itu sudah cukup. Jadi sekarang aku ingin bertanya padamu, jika suatu hari kamu menemukan bahwa hidupmu hanyalah sebuah cerita, apakah kamu akan berhenti menjalaninya? Atau justru, kamu akan memastikan bahwa ceritamu layak untuk dikenang?